آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Yang kami hormati Bapak Pengurus tingkat pusat yang hadir secara offline dan online dari Majelis Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Mudzakarah, Majelis Dewan Murabi Pusat, dan Dewan Pengurus Pusat yang hadir di Depok ini, Bapak Kabid Tarbiyah DPP dan Ketua Departemen Kepesantrenan, pengurus amal usaha tingkat pusat dan Orpen, Musidah, Pemuda Hidayatullah, dan seluruh pengurus yayasan yang menaungi lembaga-lembaga pendidikan Hidayatullah yang saat ini sedang melakukan pembukaan acara Daurah Marhala Ula secara nasional, dan adik-adik sekalian para santri, siswa-siswi yang saya cintai, semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan berbahagia dan berbangga tentunya menjadi santri Hidayatullah. Termasuk saya secara pribadi bersyukur dan berbangga pernah ditempa, dikader, dididik di lembaga pendidikan Hidayatullah. Saya salah seorang alumni Madrasah Aliyah Radiatul Mardiyah Hidayatullah Balikpapan, angkatan pertama, yang saat ini diamanahi sebagai Ketua Umum DPP untuk periode yang kedua. Dan tentu adik-adik ya saat ini sedang menjalani pendidikan, akan mengemban amanah yang lebih besar lagi ke depan. Dan bukan hanya di internal Hidayatullah, tetapi di dunia dan terkhusus di Indonesia ini, mungkin ada yang akan jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi panglima, ada yang menjadi politisi, ketua DPR dan anggota, misalnya jadi gubernur, dan berbagai macam amanah. Semuanya itu dalam rangka memperjuangkan tegaknya peradaban Islam, membawa umat Islam ini menjadi umat yang maju dan bermartabat. Bagaimana Islam ini menjadi agama yang benar-benar dirasakan oleh seluruh umat manusia. Itulah sebabnya Hidayatullah ya menetapkan visi membangun peradaban Islam. Kehidupan yang dilandasi dengan nilai-nilai iman, nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek. Dan itulah yang telah dihadirkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang ingin kita wujudkan kembali melalui Hidayatullah. Dan secara singkat, adik-adik sekalian, saya ingin memperkenalkan Hidayatullah dari lambangnya yang ada di podium ini, ya. Segi 8 itu menggambarkan visi dan cita-cita Hidayatullah yang universal. Kafatal linnas rahmatan lil alamin. Kemudian di tengahnya ada Ka'bah, adalah misi bahwa Hidayatullah hadir semata-mata untuk mengantarkan umat manusia berhimpun di dalam ikatan tauhid, ikatan la ilaha illallah, dan simbolnya adalah Ka'bah. Hidayatullah mengemban amanah kerasulan, kenabian, tarbiyah dan dakwah. Tarbiyah dilambangkan dengan segi 8
di dalam itu artinya internalisasi, pembinaan kepada para kader, para anggota, para jamaah. Lalu kemudian 8 segi keluar itu melambangkan mainstream arus hidayatullah adalah dakwah, bahwa mereka yang telah dibina, ditarbiyah, dididik akan mendapatkan amanah untuk menyebarkan nilai-nilai Islam ke seluruh umat manusia dan terkhusus di Indonesia ini di mana kita berada. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam pedoman dasar organisasi dinyatakan bahwa fungsi hidayatullah pertama tadi adalah sebagai wadah berhimpunnya umat Islam dalam ikatan tauhid. Kita berjamaah, kita membangun kebersamaan, membangun komunitas agar kita bersama-sama memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita membangun ta'awun, kerjasama, baik sesama anggota dan kader hidayatullah, juga dengan pihak-pihak lainnya, seluruh elemen umat, elemen bangsa di Indonesia ini dan di dunia secara umum. Yang kedua, hidayatullah adalah wadah tarbiyah untuk melahirkan kader-kader yang berkualitas di segala bidang kehidupan. Karenanya hidayatullah merumuskan konsep pendidikan yang kita kemudian bagi ke beberapa aspek. Pertama, tarbiyah ruhiyah, pendidikan aspek spiritual, meliputi penanaman akidah yang kuat, akhlak yang mulia, dan ibadah yang tekun. Yang telah dinyanyikan tadi, ya, bahwa pandu hidayatullah mulia akhlaknya, mulia pribadinya, lurus akidahnya, ya, Al-Quran akhlaknya, kemudian semangat beribadah, ya, semangat beribadah. Itulah pendidikan aspek ruhiyah. Ini yang harus ditanamkan terlebih dahulu. Dan kalau kita melihat tujuan pendidikan nasional yang ditetapkan juga oleh negara kita, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 2003, bahwa tujuan pendidikan nasional ini adalah untuk mengantarkan peserta didik untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ketiga berakhlak mulia, barulah keempat itu sehat, yang kelima berilmu, kreatif, cakap, mandiri, ya, dan demokratis. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya pendidikan yang dikembangkan oleh hidayatullah ini adalah merupakan solusi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Bayangkan, founding fathers kita, pendiri negeri ini, mewasiatkan melalui lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Artinya apa? Bahwa yang harus dibina terlebih dahulu, yang menjadi prioritas itu adalah jiwanya sebelum badannya. Maka itulah yang oleh hidayatullah disebut dengan tarbiyah ruhiyah. Ya, itulah yang akan mengantarkan setiap anak didik untuk menjadi orang yang berkarakter. Ya, orang yang memiliki prinsip dalam kehidupan ini sehingga dia bisa menghadapi tantangan kehidupan yang demikian berat. Adik-adik sekalian, itu yang pertama, ya. Yang kedua, tarbiyah tsaqafiyah, tarbiyah aqliyah, aspek intelektual melalui pendidikan formal di kelas, ya. Dan pendidikan formal di kelas itu sangatlah tidak memadai.
Meskipun itu sangat dibutuhkan. Karenanya yang ketiga adalah tarbiyah jasadiyah, aspek fisik untuk membangun militansi. Nah, tema kita ini adalah menjadi kader mujahid muda Hidayatullah yang cerdas dan militan. Kalau kecerdasannya tadi melalui transfer knowledge, ya, pengajaran berbagai macam bidang keilmuan, itu tidak cukup. Agar lahir kader-kader yang tangguh, ya, yang kuat mentalnya, kuat fisiknya, tahan banting, maka harus ada tarbiyah jasadiyah. Maka dihadirkanlah Pandu Hidayatullah. Pandu Hidayatullah. Adik-adik sekalian, adik-adik ini bukan hanya diarahkan untuk menjadi orang yang biasa-biasa saja. Adik-adik semua ini diorientasikan untuk menjadi pemimpin-pemimpin umat di semua level. Ya. Level daerah, ya, provinsi, nasional, bahkan level dunia. Pemimpin. Dan melahirkan pemimpin itu tidak cukup di dalam kelas. Maka adik-adik harus menyadari bahwa kegiatan-kegiatan ekstra, ya, di lapangan, baik dalam bentuk Pandu Hidayatullah ataupun program-program lainnya, itu adalah dalam rangka mengantarkan adik memiliki militansi, memiliki mental yang kuat, yang tangguh untuk menjadi pemimpin umat ke depan, insya Allah. Itulah sebabnya Nabi SAW melewati fase-fase yang sangat berat. Lahir dalam keadaan yatim. Kemudian beliau, ya, membantu pamannya menggembala. Lalu kemudian dilatih berdagang sampai kemudian dia menjadi pedagang yang sukses. Nah, begitu. Kenapa? Karena Nabi disiapkan untuk menjadi pemimpin. Maka adik-adik jangan menganggap remeh kalau ada kegiatan-kegiatan di lapangan, kegiatan di masjid. Mungkin ada yang berpikir, wah kenapa kok banyak waktu kita ini kerja bakti, ya, banyak tugas-tugas yang di luar kelas itu. Itu semua adalah bagian daripada proses pendidikan. Pemimpin-pemimpin hebat masa lalu, ya, dan sekarang ini insya Allah semuanya lahir dari kondisi dan keadaan yang menantang. Pemimpin tidak akan lahir dari kondisi yang nyaman. Maka adik-adik jangan mau dimanjakan. Dimanjakan oleh orang tuanya, dimanjakan oleh sekolahnya. Ya. Karena manakala adik-adik mau dimanjakan, apalagi minta dimanja, maka berarti adik-adik telah merusak masa depannya. Tetapi mintalah kepada orang tuanya, kepada gurunya, agar benar-benar digembleng sedemikian rupa, agar memiliki kecerdasan dan militansi. Cerdas berpikir, cerdas juga spiritualnya. Ada orang yang cerdas berpikir, tetapi tidak cerdas merasa, tidak punya kepedulian. Ya, tidak punya kepedulian. Kalau di kelas hebat sekali prestasinya. Tetapi ketika ada pengumuman kerja bakti, dia duduk-duduk, teman-temannya semua di lapangan kerja. Ini orang yang tidak punya kecerdasan emosional. Ya, orang tidak peduli. Orang-orang yang seperti ini tidak layak jadi manusia sebetulnya, apalagi menjadi pemimpin. Ya. Jadi begitu adik-adik. Kepedulian. Nah, itu tarbiyah jasadiyah. Banyak manfaatnya untuk kesehatan juga, tetapi lebih penting lagi adalah melahirkan mental yang tangguh menghadapi tantangan kehidupan. Ada tarbiyah ijtimaiyah, pendidikan kemasyarakatan, bahwa adik-adik ini akan kembali berkiprah di tengah-tengah masyarakat, apapun profesinya, maka perlu dilatih
agar bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakat. Dulu waktu kami santri ada program penugasan santri untuk bermalam di masjid-masjid, di mushola, ya, di sana membersihkan masjid, mengajar, ngaji, mengisi pengajian, ya, membersihkan kamar mandi, tempat wudhu, gitu, berkenalan dengan masyarakat, ya. Bahkan kami dulu pada bulan Ramadan ditugaskan untuk menghimpun dana umat, zakat, infak, sedekah, dilatih bagaimana berkomunikasi dengan semua jenis manusia. Masya Allah, kita sering diusir, dicaci maki. Nah, di situ terlatih mental kita. Itulah adik-adik sekalian, itu terbiasa penting. Ya, maka kepada penyelenggara pendidikan ini perlu diprogramkan. Ya, bagaimana adik-adik kita ini di usia muda itu sudah siap untuk berkiprah di masyarakat, ya, untuk bisa memberikan kontribusi sekecil apapun, mengajar TPA di masjid-masjid sekitar kampus misalnya, di hari-hari libur, ya. Jangan habis waktunya main futsal saja. Jangan habis waktunya untuk kegiatan-kegiatan yang monoton, harus ada. Ya. Nah, lalu kemudian tarbiyah qiyadiyah, tarbiyah idariyah, adik-adik juga akan dibekali keterampilan memimpin. Maka kalau ada yang diberikan amanah untuk menjadi ketua kelompok, menjadi ketua kelas, menjadi kepala asrama, menjadi pemimpin lapangan kerja bakti misalnya, itu adalah latihan. Adik-adik jangan menghindar dari tugas-tugas yang diberikan, sekecil apapun itu, karena itu adalah wadah adik-adik untuk mengembangkan diri. Karena yang dibutuhkan nanti ke depan, ya, orientasi pendidikan masa depan itu 3 hal saja. Pertama adalah melahirkan, ya, peserta didik yang berkarakter. Kita sudah bahas tadi betapa karakter itu penting. Adik-adik ada kecerdasan tetapi tidak ada karakter, itu enggak dibutuhkan, ya. Apalagi sekarang ini sudah ada artificial intelligence, ya, semua sudah bisa dikendalikan dengan robot, dengan teknologi. Kalau sekedar ilmu saja, robot sudah lebih cerdas dari kita. Maka yang paling menentukan itu adalah karakter. Ya. Barulah kemudian narasi, ilmu yang selalu dikembangkan. Narasi yang kita kembangkan adik-adik sekalian, konsep-konsep yang kita kembangkan di Hidayatullah adalah merupakan derivasi dari wahyu, dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, karenanya kita istilahkan pendidikan Hidayatullah itu pendidikan berbasis tauhid. Maksudnya bahwa semua ilmu itu harus dijiwai dengan nilai-nilai Quran, dengan nilai-nilai Sunnah. Karena Al-Quran itu adalah sumber ilmu, sumber inspirasi. Maka adik-adik bertanggung jawab bagaimana adik-adik mengembangkan ilmu pengetahuan dan sains ke depan berdasarkan nilai-nilai tauhid. Itulah yang distilahkan oleh para sarjana muslim dengan Islamization of human knowledge. Islamisasi ilmu. Karena ilmu sekarang ini sudah banyak yang disalahgunakan. Ilmu yang sudah kehilangan orientasi. Ilmu yang orientasinya itu adalah dunia, adalah materi. Tidak ada lagi, ya, muatan-muatan kemaslahatan, tidak lagi mempertimbangkan masalah kemanusiaan. Maka narasi-narasi yang kita harus bangun adalah narasi ilmu yang memang berlandaskan kepada wahyu. Yang ketiga adalah kompetensi. Kompetensi ini penting, karenanya
adik-adik ke depan ilmu itu seperti yang saya katakan tadi, ya, begitu mudah untuk kita dapatkan melalui internet. Tetapi yang namanya skill, yang namanya keterampilan itu perlu proses, ya. Perlu proses yang panjang, perlu latihan, ya. Dan memang konsep Al-Qur'an itu ingin mengantarkan setiap orang beriman memiliki dua hal yang distilahkan dalam Al-Quran ulil aidi wal absar. Ulil aidi itu adalah orang-orang yang memiliki keterampilan, memiliki skill. Ya. Skill apa saja? Saya pernah mengunjungi sebuah sekolah favorit di Amherst. Ya.